Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan pada saat ini diberikan tema kebangkitannya meneruskan karya keselamatan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa kemenangan iman yang penuh syukur yang dialami oleh setiap orang percaya kepada Kristus. Kristus Tuhan yang kita kenal melalui Alkitab yang kita baca, dan kehadirannya senantiasa kita imani dalam hidup keseharian kita, memberi kekuatan dan pertolongan dalam menjalani hari-hari, serta meyakini akan rancangannya yang indah dan baik bagi masa depan kita semua. Saudaraku, mari kita coba lihat bacaan kita pada saat ini dan kita mencoba kembali melihat peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika perempuan-perempuan datang menjumpai Yesus dikubur pada hari yang ketiga sesudah kematiannya. Dalam bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, Maria Magdalena di situ disebutkan, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Dikatakan dalam bacaan kita pada hari ini, membeli rempah-rempah untuk kemudian mereka pergi ke kubur Yesus dan hendak meminyaki Yesus. Dan melalui ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, dalam kehadiran atau kedatangan mereka ke kubur Yesus, bacaan hari ini, kita akan menemukan apa hal yang saat itu sedang dipikirkan oleh perempuan-perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Mereka tentu tidak berpikir akan melihat peristiwa kebangkitan Tuhan, apalagi berpikir untuk berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Tujuan mereka datang ke kubur Yesus hanya satu, yaitu untuk membawa rempah-rempah dan meminyaki jenazah Yesus sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Dia yang sudah meninggal. Saudaraku, apa yang terjadi ketika kubur Yesus kosong dilihat oleh para perempuan ini? Mereka mendapati bahwa batu penutup kubur telah terguling. Bahkan mereka terkejut, bahkan ketakutan melihat malaikat Tuhan menjumpai mereka di sana. Tetapi tetaplah hal tersebut tidak membuat mereka percaya akan kebangkitannya. Bahkan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena ketakutan yang dahsyat yang menimpa mereka. Dan dalam Injil Yohanes pasal 20, Bapak Ibu Saudara, dengan sedih dan takut kemudian Maria mengira bahwa jenazah Yesus dalam hal ini telah dicuri dan bersegera memohon kepada Yesus yang menampakkan diri kepadanya untuk menunjukkan di mana mayat Yesus yang telah dicuri. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 20, kita akan melihat di situ percakapan Maria dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Maria, tetapi Maria tidak percaya bahwa yang dilihatnya pada saat itu adalah Yesus. Bahkan dia mempertanyakan kepada Yesus yang telah menampakkan diri kepadanya, di mana Yesus telah diletakkan. Kemudian Maria menyangka bahwa Yesus telah dicuri, jenazah Yesus telah dicuri. Padahal Bapak Ibu Saudara, sejak semula sebelum kematiannya, Yesus sudah mengatakan bahwa Ia pasti akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan pemberitaan yang disampaikan oleh Maria juga tidak dipercaya oleh para murid pada waktu itu. Para murid tidak percaya bahwa Yesus yang sudah mati pada hari itu telah bangkit. Jemaat yang kekasih, keraguan-raguan akan kuasa Yesus muncul dalam peristiwa Paskah saat itu. Pertanyaan besar dalam diri para murid dan perempuan-perempuan yang menyaksikan kubur yang telah kosong menunjukkan bahwa mereka sama sekali belum percaya sepenuhnya kepada Yesus. Karena keraguan mereka, Yesus yang kemudian menampakkan diri saat mereka sedang makan. Kalau kita lihat dalam Injil Markus pasal 16 dalam ayatnya yang ke-14 di situ, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat
Yesus menampakkan diri kepada para murid. Tetapi karena ketidakpercayaan para murid akan pemberitaan tentang kebangkitan Yesus, kemudian Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Tapi barulah setelah Yesus menyatakan diri kepada mereka, saat itulah baru mereka percaya akan perkataan Yesus bahwa ia telah bangkit setelah kematiannya. Dan dengan segera pun Bapak Ibu kita lihat dalam bacaan kita ayatnya yang ke-8 bagian yang kedua, di situ dikatakan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran para murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dengan segera peristiwa kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu tersiar dari timur ke barat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di momentum Paskah saat ini, adakah hati kita masih meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Bukankah seperti bagian awal saya katakan tadi bahwa peristiwa Paskah merupakan peristiwa kemenangan iman yang penuh syukur. Sudah seharusnya peristiwa Paskah menjadi sebuah perayaan kemenangan dan sukacita terbesar sebab Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi kita yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik kalau kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini, memperhatikan bersama mengapa Yesus memerintahkan para murid untuk menjumpai dia di Galilea. Kita melihat bahwa Yesus meminta para murid untuk bisa berjumpa di Galilea. Kita melihat di dalam bacaan kita pada saat ini dalam ayat yang ke-7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Yesus ingin berjumpa dengan para murid di Galilea. Mengapa saya katakan menarik, Bapak Ibu Saudara? Kita melihat di sini bahwa Galilea, kita harus tahu bersama, Galilea merupakan sebuah daerah yang dianggap terkebelakang dan lemah secara ekonomi serta pendidikannya. Hal ini sebenarnya mau menyatakan kepada kita bahwa pemberitaan tentang Kristus yang bangkit akan memberi kekuatan kepada mereka yang lemah, tidak berdaya, dan hilang pengharapan, sama seperti penduduk Galilea yang pada waktu itu dikatakan terbelakang, lemah secara ekonomi, dan lemah secara pendidikan mereka. Kematian Kristus yang membawa duka cita bagi para murid kemudian menjadi kekuatan yang penuh pengharapan di hari kebangkitannya. Sebab Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Ia hidup dan dalam hidupnya kita pun menerima hidup. Melihat peristiwa yang tengah terjadi Bapak Ibu Saudara di Indonesia pada saat ini tentu membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. COVID-19 yang mewabah di Indonesia pada saat ini membawa kesedihan dan ketakutan dalam diri dan kemudian menimbulkan pertanyaan dalam hati. Mengapa semua ini terjadi dalam hidup kita? Sama seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan yang menjumpai Yesus di kubur dan juga semua murid Yesus. Jangan sampai keraguan kita akan kuasanya di masa sulit sekarang ini pada akhirnya membuat kita, ya Bapak Ibu, membuat kita tidak percaya kepada pribadi Yesus. Membuat kita meragukan akan kuasa Tuhan. Namun justru Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi pada saat ini, melalui kematian dan kebangkitan yang kita ingat rayakan pada saat ini, kita harusnya memperoleh kekuatan dan pengharapan bahwa kelak semuanya ini akan berlalu. Sekarang yang menjadi tugas kita
dalam rangka mengingat rayakan kebangkitan Tuhan adalah mari kita menjadi pribadi yang peduli kepada sesama. Dalam kondisi Indonesia yang saat ini dipenuhi dengan berbagai pergumulan, ketika kita merayakan Paskah bersama Bapak Ibu Saudara, dalam kelemahan justru kita hadir untuk menguatkan satu sama lain. Justru kita hadir untuk mendoakan bangsa kita sehingga kebangkitan Tuhan memberi semangat untuk kita senantiasa meneruskan karya keselamatan bagi dunia, khususnya di Indonesia. Jangan sampai wabah penyakit membawa kita pada ketakutan dan keraguan. Tetapi justru di balik semuanya ini kita hendaknya menjadi kuat dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan tepat dan indah pada waktunya. Meneruskan karya keselamatan Allah dalam hidup di tengah-tengah kondisi saat ini adalah dengan menghormati dan melaksanakan himbauan-himbauan pemerintah dan gereja sebagai perpanjangan tangan Allah. Dan biarlah peristiwa Paskah pada saat ini memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapan untuk senantiasa setia kepadanya dalam segala waktu dan tempat. Allah kita adalah Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Percayalah akan kuasanya. Percayalah bahwa semuanya akan berakhir dan pada akhirnya kita akan bersukacita melihat janji Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Biarlah janji Tuhan yang membebaskan, menguatkan pengharapan kita untuk terus melihat masa depan yang indah di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, selamat merayakan syukur kebangkitan Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.